Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Andi Firman, NIM 2003015011009, kelas PJKRE 05. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang kesehatan lingkungan. Tentunya kita sebagai warga masyarakat Indonesia memerlukan kesehatan lingkungan. Adapun pengertian dari kesehatan lingkungan yaitu merupakan suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologis yang dinamis antara manusia dan lingkungan untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Karakteristik host, agen, dan lingkungan berperan dalam menimbulkan penyakit. Terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara kondisi lingkungan terhadap kesehatan masyarakat di perkotaan dan permukiman. Indikator Kessling diantaranya rumah tangga sehat, akses terhadap air minum, jarak sumber air minum dengan tempat pembuangan motormang atau tinja, fasilitas tempat pembuangan air besar, luas lantai dengan jumlah penghuni. Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Herediter, lingkungan, derajat kesehatan, yang perilaku. Konsep dan batasan Kessling. Pengertian kesehatan menurut WHO, keadaan yang meliputi kesehatan fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya berarti suatu keadaan yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 1992 tentang kesehatan, keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pengertian lingkungan juga dikemukakan oleh seorang ahli yaitu Al-Slamet Riyadi 1976. Tempat permukiman dengan segala sesuatunya di mana organismenya hidup beserta segala keadaan dan kondisi yang secara langsung maupun tidak langsung tidak dapat diduga ikut mempengaruhi tingkat kehidupan maupun kesehatan dari organisme itu. Menurut ahli lagi, Hakli, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Menurut WHO, World Health Organization, suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Menurut WHO, lingkup kesehatan lingkungan yang pertama menyediakan air minum, yang kedua pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran, yang ketiga pembuangan sampah padat, yang keempat pengendalian faktor, yang kelima pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh ekstreta manusia, yang keenam higiene makanan termasuk higiene susu, yang ketujuh pengendalian pencemaran udara, pengendalian radiasi, yang kesembilan kesejahteraan kerja, yang ke-10 pengendalian kebisingan, 11
perumahan dan permukiman. Yang ke-12, perencanaan daerah dan perkotaan. 13, pencegahan kecelakaan. 14, reaksi umum dan pariwisata. Ke-14, tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan individu, wadah, bencana alam, dan perpindahan penduduk. Menurut pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 1992, ruang lingkup Kesling ada 8. Yang pertama, penyihatan air dan udara, pengamanan limbah padat atau sampah, pengamanan limbah cair, pengamanan limbah gas, pengamanan radiasi, pengamanan kebisingan, pengamanan vektor penyakit, penyihatan dan pengamanan lainnya, misal pasca bencana. Kesehatan lingkungan kerja, kesehatan lingkungan kerja medik, kesehatan lingkungan kerja industri, kesehatan lingkungan kerja pariwisata, kesehatan lingkungan udara, kesehatan lingkungan makanan, ekonomi kesehatan lingkungan, kebijakan kesehatan lingkungan. Menurut pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 1992, sasaran Kesling adalah yaitu yang pertama tempat umum, hotel, terminal, pasar, pertokoan, dan usaha yang sejenis. Yang kedua, lingkungan permukiman, contohnya rumah tinggal, asrama, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, lingkungan kerja, seperti contoh perkantoran, kawasan industri. Yang keempat, angkutan umum, seperti contohnya kendaraan laut, udara, dan darat yang digunakan untuk umum, seperti ditempati untuk kendaraan mobil, sepeda motor, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, lingkungan lain yang bersifat khusus, seperti lingkungan yang berada dalam keadaan darurat, perpindahan penduduk secara besar-besaran, reaktor atau tempat bersifat khusus. Isu masalah Kesling, air bersih, pembuangan kotoran atau tinja, kesehatan perumahan dan permukiman, pembuangan sampah, serangga dan binatang pengganggu, makanan dan minuman, pencemaran lingkungan. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila setelah dimasak. Syarat-syarat air bersih: yang pertama, syarat fisik, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Yang kedua, syarat kimia, kadar maksimum besi yang diperbolehkan yaitu 0,3 mg, kesadahan maksimum 50 mg. Yang ketiga, syarat mikrobiologis, coliform tinja atau total coliform maksimal 0/100 ml. Pembuangan kotoran tinja, syarat-syaratnya jamban sehat. Yang pertama, tanah permukaan tidak boleh terjadi kontaminasi. Yang kedua, tidak boleh terjadi kontaminasi pada air tanah yang masuk ke dalam sumber air atau sumur. Yang ketiga, tinja tidak boleh terjangkau oleh lalat dan hewan lainnya. Yang keempat, jambang harus bebas dari bau atau kondisi yang tidak sedap dipandang. Yang kelima, metode pembuangan dan pengoperasian sederhana dan tidak mahal. Kesehatan perumahan dan permukiman. Secara umum, rumah sakit dikatakan sehat apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan fisiologis seperti pencahayaan, penghawaan, ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan.
Yang kedua, kebutuhan psikologis. Privasi yang cukup, komunikasi yang baik antara penghuni rumah dalam keluarga. Yang ketiga, memenuhi persyaratan pencegahan penyakit menular antara penghuni rumah. Yang keempat, memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul dari dalam maupun luar rumah. Adapun salah satu contoh dari pembuangan sampah adalah seperti berikut. Ini adalah penumpukan sampah akibat masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Jika dipikir, pembuangan sampah itu sendiri dampaknya pada orang yang telah membuang sampah itu sendiri. Penyebab masalah Kessling di Indonesia, yang pertama, urbanisasi, kepadatan kota, keterbatasan lahan, daerah kumuh, sanitasi, Kessling buruk. Kegiatan industri menghasilkan limbah cair dibuang ke sungai tanpa pengelolaan. Sungai dimanfaatkan untuk MCK sehingga penyakit menular. Baik, itulah pemaparan materi yang sempat saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.